Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, apa kabar di sana? Kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Saya Beta Sihombing dengan NIM 720250011 membuat video ini guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Akuntansi Agrikultur yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Jumiadi AW, MSI AKCA. Adapun yang akan kita pelajari dalam video ini yang pertama, dasar-dasar agrikultur, yang kedua, PSAK 69 dan IAS 41 tentang agrikultur, yang ketiga, pengakuan dan pengukuran agrikultur, yang keempat, ilustrasi, dan yang kelima, kesimpulan. Baiklah, supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan mulai presentasi. Dasar-dasar agrikultur. Poin pertama, agrikultur merupakan pertanian secara luas yang mencakup bidang tanaman pangan seperti padi, perkebunan seperti sawit, perikanan seperti ternak lele, peternakan seperti ternak domba, ternak ayam, ternak sapi. Peternakan ini memelihara hewan selain ikan, dan kehutanan mengenai pepohonan. Poin kedua, agrikultur memiliki aset berupa aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis ini berbeda dengan aset-aset lain karena aset biologis ini bertransformasi. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Poin ketiga, aset biologis ini dapat berupa tanaman dan hewan selama hidup. Aset biologis yang pertama menghasilkan produk agrikultur. Contohnya, ini aset biologisnya sapi. Dari sapi kita bisa menghasilkan susu sapi. Lalu aset biologisnya berupa pohon durian. Dari sini kita bisa menghasilkan buah durian. Untuk yang kedua, aset biologis itu menjadi produk agrikultur atau hewan dan tumbuhan itu sendiri yang dipanen dan nantinya bisa dijual. Contohnya ayam, produk agrikulturnya daging ayam, ini bisa dijual. Bawang putih yang ditanam, lalu nanti bawang putih yang dipanen bisa dijual. Yang ketiga, aset biologis menghasilkan aset biologis lain sebagai produk agrikultur. Sapi ini adalah aset biologis. Lalu dia akan melahirkan anak sapi. Nah, anak sapi ini adalah produk agrikultur. Namun anak sapi ini bisa dijadikan aset biologis. Nah, ini kan hasil produk agrikultur dan ini jadikan aset biologis lain. Ini aset biologis sapinya dan anak sapinya aset biologis lain. Lalu cabai nanti akan menghasilkan bibit cabai. Ini ini produk agrikultur dan ini bisa dijadikan aset biologis lain karena dari bibit ini nanti bisa tumbuh cabai yang besar. Nah, produk agrikultur itu adalah hasil panen dari aset biologis. PSAK 69 hanya mengatur pengukuran pada saat titik pemanenan. Selanjutnya, PSAK 69 dan IAS 41 mengenai agrikultur. Yang pertama, PSAK 69 mengatur tentang perlakuan akuntansi agrikultur di Indonesia. Jadi, untuk PSAK 69 inilah yang menjadi standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. Yang kedua, IAS 41 merupakan standar akuntansi internasional untuk sektor agrikultur. Yang ketiga, PSAK 69 agrikultur merupakan adopsi dari IAS 41. Jadi PSAK 61 ini dibuat dengan mengadopsinya dari IAS 41 dari internasional tersebut. Poin keempat, PSAK 69 agrikultur efektifnya dari tanggal 1 Januari 2018. Baik, selanjutnya, nah ini aset biologis. Aset biologis menurut IAS 41 yaitu tanaman atau plants dan hewan atau animals. Nah, di PSAK 69 ini, tanaman ini dibagi lagi, membagi aset tanaman menjadi 3 jenis, yaitu tanaman produktif atau bearer plant, produk agrikultur atau growing produce,
dan tanaman lainnya. Nah, di tanaman produktif ini ruang lingkup di PSAK 16. Ini tidak termasuk di PSAK 69. Yang termasuk di ruang lingkup PSAK 69 yaitu produk agrikultur, tanaman lainnya, dan hewan. Baik, selanjutnya. Nah, contoh aset biologis. Aset biologisnya pohon dalam hutan kayu. Produk agrikulturnya pasti pohon yang ditebang, pohon tebangan. Nah, hasil pemrosesan setelah panen itu bisa berupa kayu gelondongan ataupun potongan kayu. Sapi perah. Ini aset biologisnya, nanti produknya itu berupa susu. Nah, jika sudah diproses bisa menghasilkan keju. Selanjutnya, jika aset biologisnya babi, produk agrikulturnya daging potong atau daging babi tersebut. Dan jikalau daging ini diproses, bisa menghasilkan sosis, ham, atau daging asap. Jikalau aset biologisnya tanaman kapas, produknya kapas yang dipanen. Jika diolah, bisa menjadi benang atau pakaian. Aset biologis tebu, produknya pasti tebu yang dipanen. Jikalau tebu ini diproses, menghasilkan gula. Jika aset biologisnya tanaman tembakau, produk agrikulturnya daun tembakau. Jikalau sudah diolah menjadi tembakau. Jikalau aset biologisnya tanaman teh, produk agrikulturnya daun teh. Jikalau ini diolah menjadi teh. Jikalau aset biologisnya tanaman anggur, produk agrikulturnya buah anggur, dan jikalau diolah menjadi minuman anggur atau wine. Jikalau aset biologisnya pohon kelapa sawit, produk agrikulturnya tandan buah segar. Dan jikalau ini diolah maka akan menjadi minyak kelapa sawit. Beberapa tanaman sebagai contoh tanaman teh, tanaman anggur, dan pohon kelapa sawit memenuhi definisi tanaman produktif dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 aset tetap. Misalnya kita ambil contoh pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit ini hanya sekali saja ditanam. Namun untuk seterusnya, pohon ini akan menghasilkan biji kelapa sawit yang menjadi produk agrikultur atau tandan buah segar. Oleh karena itu, pohon kelapa sawit ini dijadikan aset tetap. Lalu, dikatakan, namun produk yang tumbuh pada tanaman produktif sebagai contoh daun teh, buah anggur, dan tandan buah segar kelapa sawit termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 agrikultur. Seperti contoh, tadi ini tanaman anggur, pohon anggurnya. Nah, buah anggur inilah yang termasuk agrikultur. Baik, selanjutnya. Aset biologis. Seperti yang di awal saya katakan, aset biologis berbeda dari jenis aset lain karena mengalami transformasi biologis yang membuat adanya perubahan, baik itu kuantitas dan kualitas, sehingga berpengaruh terhadap nilai dari aset biologis. Nah, transformasi biologis itu bisa dari yang pertama proses pertumbuhan. Kalau pertumbuhan dia menjadi lebih besar. Proses penambahan, ini berkembang biak. Ketiga, proses menghasilkan produknya. Yang keempat, proses pertumbuhan sampai pada titik tertentu, kemudian menghasilkan. Nah, hasil transformasi biologis yaitu perubahan aset melalui pertumbuhan. Kalau dia bertumbuh berarti peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tanaman. Yang kedua, degenerasi, penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman. Yang ketiga, produksi, dan keempat, prokreasi, yaitu penciptaan hewan atau tanaman hidup baru. Selanjutnya, akuntansi agrikultur. Menurut IAS 41 dan PSAK 69 bahwa agrikultur ini diukur menurut nilai wajar. Sedangkan menurut Surat Edar Bapepam nomor Surat Edar 2/PM/2002 dan PSAK 32 tentang kehutanan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Baik, selanjutnya konsep umum PSAK 69. Yang pertama, aset biologi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan
baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan. Yang kedua, produk agrikultur dinilai sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya penjualan pada pengakuan pertama. Perubahan nilai diakui sebagai keuntungan dan kerugian dalam laba periode berjalan. Yang keempat, pengungkapan yang diisyaratkan lebih banyak karena pertumbuhan aset. Nah, apa sih produk agrikultur itu? Sebenarnya di awal sudah saya jabarkan, cuman untuk lebih kita ingat saja. Produk agrikultur adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Produk yang dipanen. Baik, selanjutnya. Ruang lingkup PSAK 69 itu terdiri dari aset biologis, kecuali tanaman produktif. Yang kedua, produk agrikultur pada titik panen. Dan ketiga, hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Nah, yang tidak diterapkan atau bukan ruang lingkup PSAK 69 yaitu tanah terkait dengan aktivitas agrikultur, tanah tersebut, tanah yang digunakan. Lalu kedua, tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Yang ketiga, hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Hibah pemerintah ini termasuk PSAK 61. Yang keempat, aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aset tak berwujud ini dalam PSAK 19. Selanjutnya, persediaan setelah agrikultur dipanen, misal setelah diolah, ini menjadi PSAK 14 yaitu persediaan. Misal, ayam tadi. Aset biologisnya ayam. Lalu produk agrikultur atau agrikultur yang dipanennya itu daging ayam. Misalnya daging ayamnya ini diolah, maka ini sudah termasuk PSAK 14 yaitu persediaan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran produk agrikultur. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika yang pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Selanjutnya, pengukuran. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar. Ini berdasarkan PSAK 69 dengan asumsi nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Dikurangi biaya untuk menjual, yaitu biaya yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset. Apabila aset biologis tidak dapat dinilai secara wajar karena tidak adanya harga kuotasi pasarnya, tidak ada harga pasarannya, maka dapat diukur dengan harga perolehannya, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Hal lain yang dapat memperbolehkan aset biologis tidak diukur dengan nilai wajar, yaitu apabila alternatif pengukuran yang berdasarkan nilai wajar tidak secara jelas dapat diandalkan. Ini menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2018. Baik, selanjutnya keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Ini kan di pengakuan awal dengan nilai wajar. Nah, di pengakuan selanjutnya maka akan ada perubahan nilai wajar. Oleh karena itu, di perubahan nilai wajar ini dikurangi biaya untuk menjual. Ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur. Produk agrikultur hasil panen dari aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, setelah ini ditambahin, inilah yang akan menjadi laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Baik, selanjutnya
kita akan ke ilustrasi. Dimisalkan PT Taat Indah Bersinar memiliki aset biologis berupa anak ayam. Menurut PSAK 69, hewan merupakan aset biologis. Anak ayam kan termasuk hewan. Diketahui PT Taat Indah Bersinar memiliki 1000 ekor anak ayam usia 1 bulan dengan nilai wajar satu ekornya 5.000. Ini di pengakuan awal. Estimasi biaya penjualan anak-anak ayam aset biologisnya yaitu 500.000. Jadi pengukurannya, nilai wajar aset biologis dikurang biaya penjualan sama dengan 5 juta yang didapat dari 5.000 dikali 1.000 ekor. Dikurang 500.000 hasilnya 4.500.000. Setelah 5 bulan, ayam sudah bertumbuh besar, nilai wajar per ekor menjadi sebesar 60.000. Biaya penjualan aset biologis menjadi sebesar 5 juta. Ayam-ayam tersebut telah memproduksi telur sebanyak 5.000 telur, harga jual telur per butirnya Rp1.000. Biaya penjualan telur yaitu produk agrikultur sebesar Rp700.000. Sehingga pengukuran yang pertama, perubahan nilai wajar dikurang biaya penjualan sama dengan 60 juta yaitu 60.000 dikali 1.000 ekor dikurang 5 juta sama dengan 55 juta. Pengukuran kedua yaitu nilai wajar produk agrikultur dikurang biaya penjualan sama dengan 5 juta yang didapat dari 5.000 telur dikali 1.000 dikurang 700.000 sama dengan 4.300.000. Jadi laba atau rugi PT Taat Indah Bersinar yaitu 55 juta dikurang 4.500.000 ditambah 4.300.000 sama dengan 50.500.000 ditambah 4.300.000 sama dengan 54.800.000. Inilah laba PT Taat Indah Bersinar. Baiklah, sekarang kesimpulan. Yang pertama, PSAK 69 tidak mengakui tanaman produktif, contoh tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, sebagai aset biologis, melainkan diakui sebagai aset tetap. Yang kedua, PSAK 69 mengakui produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis yaitu produk agrikultur, tanaman lainnya, contohnya tanaman semusim, dan hewan sebagai aset biologis. Inilah yang diakui PSAK 69. Yang ketiga, PSAK 69 mengukur aset biologis menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, atau aset biologisnya tidak disusutkan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Semoga isi dari video ini dapat kita pahami